Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bertemu dengan saya Darmawati di dalam program acara Budayana Family TV, persembahan bagi kita dan untuk Anda. Kali ini kita akan membahas topik tentang patidana. Tentunya kita akan membincangkan tentang makna dan sebenarnya apakah patidana itu, serta apa yang bisa kita lakukan sebagai anak cucu untuk para leluhur kita. Seperti apakah patidana dan bagaimana kekuatan dari patidana itu sendiri? Saat ini kami telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Yang Mulia Biku Agacitotera. Beliau akan memaparkan dan membabarkan kepada kita semua sebenarnya apakah makna dan kekuatan dari patidana. Langsung saja kita sapa. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Baik Bante. Kita tentu dalam masyarakat masih belum memahami sebenarnya patidana itu seperti apa, maksud dan maknanya Bante. Ya, jadi sebenarnya patidana kalau menurut di dalam sutta adalah satu tindakan, satu perbuatan yang didahului dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang dilandasi kebajikan. Lantas dari usai melakukan sebuah kebajikan, dari si pelakunya mengaspirasikan kebajikan tersebut kepada para leluhurnya atau kepada mereka yang telah wafat atau yang telah meninggal. Jadi kebajikan dari yang dilakukan seseorang tadi itulah yang dilimpahkan. Nah, jadi bukan berarti kebajikan yang dilimpahkan itu nantinya akan hilang dari kita. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini hanya memberikan sebuah kondisi rasa. Kondisi rasa kalau saya artikan gelombang elektromagnet. Misalkan kita dari sini live streaming. Kemudian kita pancarkanlah, katakanlah mungkin di YouTube atau di Facebook. Baik. Kalaulah seandainya kita sudah ngomong A sampai Z di sini, tapi streamnya enggak kita klik, maka tidak akan tersiarkan. Jadi hanya berkutat, hanya kita saja yang merasakan apa yang kita lakukan. Nah, tetapi seandainya jika kita klik streamnya, maka ini akan dapat diakses oleh siapapun. Baik. Terlebih yang memiliki link kita atau yang mengetahui channel kita. Jadi apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita bahas di sini, itu akan pasti akan dirasakan. Baik. Pemahamannya, pengertiannya juga akan dirasakan oleh mereka yang menonton, meskipun mereka tidak berada di sini, tidak berada dengan kita, satu ruangan dengan kita, tetapi maksud dan tujuan itu akan tersampaikan, maksudnya itu, rasanya itu akan bisa. Nah, orang melakukan pelimpahan jasa, ini pengertiannya. Tapi kalau ada pertanyaan, berarti kalau kita sudah berbuat berbuat baik, lalu kita limpahkan, jadi hilang dong. Kan ada juga yang bertanya seperti itu. Kita melakukan seolah kita limpahkan, jadi bagian kita jadi mana gitu. Mana hilang? Sebenarnya kan tidak seperti itu. Transfer 1 juta berkurang 1 juta. Saldonya 1 juta, transfer 1 juta jadi, hilang. Ya hilang 1 juta, enggak seperti itu. Konsep pelimpahan jasa itu sama loh, kayak kita menyalakan satu lilin. Lilin kita sulutkan ke lilin yang lainnya. Apakah cahaya api dari lilin yang kita sulut berkurang? Jelas tidak. Justru bertambah tapi terang. malah justru memberi kehidupan lilin lain. Baik. Nah, kebajikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan hilang dari kita kok. Tetapi kebajikan ini memberikan satu pengaruh, memberikan vibrasi, bisa memberikan efek bagi mereka yang membutuhkan daripada kebajikan kita atau yang kita limpahin. Baik. Nah, jadi seperti itu. Singkatnya seperti itu. Baik. Jadi patidana itu sendiri, kita mungkin bisa bertanya, sebenarnya asal mula dari patidana itu berawal dari mana, Bante? Ya, jadi patidana ini bersumber dari seorang raja. Di zaman Buddha itu ada raja yang sangat tersohor, yang sangat
terkemuka. Beliau dikenal namanya adalah Raja Bimbisara. Beliau adalah Raja Magadha. Nah, jadi beliau itu setiap malam bermimpi dan mendengar suara-suara yang aneh. Dan akhirnya beliau itu karena sudah bingung, takut, akhirnya beliau mempertanyakan masalah itu kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha akhirnya memberikan penjelasan kepada Raja Bimbisara agar dia melakukan suatu kebajikan. Akhirnya mengundanglah para anggota sangga, termasuk Sang Buddha sendiri, juga beliau undang. Tetapi beliau lupa setelah melakukan itu, lupa mengaspirasikan atau melimpahkan dari apa yang dia perbuat. Dia lupa menyalakan lilinnya kepada lilin yang mati. Jadi akhirnya masih tetaplah itu, malamnya masih lagi mimpi mendengar suara-suara. Akhirnya laporlah kepada Sang Buddha lagi. Nah, ditanyakan oleh Sang Buddha, apakah sudah melakukan yang sudah dipesan? Akhirnya ternyata lupa. Akhirnya melakukan lagi, mengulangi lagi, dan akhirnya setelah dilakukan dana makan, setelah pelimpahan jasa, setelah selesai itu, nah, tidak ada lagi. Mereka semua merealisasi kebahagiaan semua. Dan tahukah, keluarga mereka itu menunggu adalah sudah berkala-kala, sudah 92 kalpa lamanya menunggu kesempatan karena hanya Bimbisara lah yang akan dapat dan bisa, karena Bimbisara yang mengerti dan memahami ajaran Buddha, yang berkesempatan belajar dengan ajaran Buddha. Baik, luar biasa sekali. Berarti dari kekuatan Patidana ini juga sangat luar biasa ya Bante, bukan pada pelakunya saja, tapi juga para leluhur. Makanya itu ada tertuang di dalam namanya Sutta Nipata bagian Tirokuda Sutta. Itu tentang bahwasanya kewajiban siapa sih yang melakukan kebajikan itu dan melakukan pelimpahan jasa, dan seperti apa sih melakukan pelimpahan jasa itu. Nah, semua ada di dalam Segala Wada maupun di dalam Segala Wada Sutta. Baik, ya. Jadi Bante, kalau kita ketahui bersama makna dari Patidana, kekuatan dari Patidana itu sendiri. Jadi apakah Patidana itu kalau kita lakukan di momen Patidana, di bulan Patidana tentunya, dengan di bulan yang lainnya, apakah itu memiliki perbedaan, Bante? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman kalau di momen misalnya kayak kemarin itu kan momen Cengbeng, atau mungkin di bulan 7 Citwepua ya, kalau untuk orang Tionghoa. Kalau orang Jawa juga ada. Ya. Jadi nyekar dan lain sebagainya itu bagian dari budaya kami. Buat among, nah itu bagian daripada tradisi budaya yang memang dilakukan di momen-momen tertentu. Tetapi dalam ajaran Buddha sebenarnya pelimpahan jasa itu ditekankan kapanpun, tidak mengenal waktu, hari, tempat. Jadi kapanpun, dimanapun, lakukanlah kebajikan dan jangan pernah lupa untuk melimpahkan jasa dari kebajikan tersebut. Betul. Nah, jadi ini tidak akan mengurangi apapun, dan justru malah kok ini akan menjadi sumber, menambah terang. Sumber gitu loh. Baik. Nah, kembali Bante selalu mengulang bahwa Bante Bimbisara juga mengalami hal yang sama, lupa melimpahkan jasa. Iya. Nah, bagaimana cara melimpahkan jasa itu sendiri, Bante? Ya, sebenarnya melakukan pelimpahan jasa tidak susah. Bante, saya nggak bisa baca King. Bante, saya nggak bisa baca Parita. Lalu bagaimana supaya abdol atau supaya pelimpahan jasa ini sempurna? Sempurna adalah niatnya dulu. Baik. Jadi bagaimana cukup saat sesudah melakukan, dalam benak pikir diniatkan, semoga dari yang kami lakukan, yang saya lakukan hari ini, kebajikan ini turut dirasakan dari leluhur-leluhur saya. Semoga mereka semua turut berbahagia. Semoga orang tua saya turut bersuka cita juga atas kebajikan. Baik, luar biasa. Cukup mengungkapkan seperti itu saja, itu sudah luar biasa. Jadi nggak perlu pakai A, B, C, D, nggak perlu
nggak perlu bertele-tele. Iya. Sebenarnya sederhana, tetapi kalau ada parita, ada cake, itu akan memberikan sesuatu menjadi semakin lebih. Artinya apa? Sajian itu semakin menarik. Betul. Jadi kalau air itu ditaruh di dalam mungkin cangkir atau di dalam gelas atau ditempatkan di tempat yang lebih gitu loh. Jadi semakin lebih spesial. Betul, gitu. betul. Bentuk apa yang kita sampaikan dengan hormat gitu Bante ya. Itu yang lebih pantas ini dan layak. itu. Tapi apakah berpengaruh tidak saat kita melakukan sendiri dengan tidak, itu ya sebenarnya berpengaruh semua. Gitu. Baik. Nah Bante, kalau kita bicarakan lagi tentang patidana itu sangat baik bagi para leluhur, mampu menolong mereka gitu ya Bante. Sedangkan bagi pelakunya sendiri gitu, bagi anak cucu yang melakukan patidana itu sendiri, apa sih manfaatnya Bante? Ya, jadi di dalam Manggala Sutta sudah jelas disebutkan kalau menghormat kepada yang patut dihormat itu bagian daripada berkah utama. Jadi itu kan salah satu nilai plus dari penambah karma baik. Di dalam si Galawada Sutta juga di situ ada diuraikan bahwasanya kewajiban daripada anak cucu atau keluarga yang masih hidup melakukan pelimpahan jasa atau mengatasnamakan kebajikan untuk mereka yang telah wafat itu adalah bagian dari berkah mereka yang hidup. Baik. Jadi harusnya kita itu justru bersyukur. Kalau kita bisa berbuat baik dan bisa melakukan pelimpahan jasa, malah harusnya kita bersyukur. Ibaratnya itu kita itu menanam itu tanaman kita ini bisa lebih tanaman kita itu bisa lebih subur gitu loh. Kenapa lebih subur? Karena dari niat kita melakukan kebajikan sudah dapat poin nih. Saat melakukan ditambah lagi di kedua adalah kita melakukan share ya, kita bagi kepada leluhur kita atau makhluk lain. Ini kan sudah bertambah lagi. Karena apa sih ini? Karena cinta kan, cinta kasih kita. Ini bagian poin lagi. Jadi banyak poinnya di sini. Makanya ini loh semakin berkah sebenarnya. Maka beruntunglah mereka yang tetap masih hormat dan bakti kepada leluhurnya ataupun kepada mereka para pendahulu atau orang-orang tua. Nah, maka ini sebenarnya yang mesti banyak kok di luar sana itu orang-orang yang sukses itu selalu mengatakan bahwasanya jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, yaitu mulai dari leluhurmu, keluargamu, orang tuamu. Berarti bakti kepada orang tua itu ya Bante? Ya itu sumbernya. Bakti adalah rezeki ya? Nah, bakti adalah rezeki, bakti adalah hoki. Oke, baik. Nah, biar buat ya. Baik. Bante, kalau kita banyak pertanyaan di masyarakat juga timbul begini Bante, apakah patidana itu kalau kita salurkan atau kita limpahkan kepada leluhur atau non leluhur yang tidak ada ikatan darah, apakah ada bedanya Bante? Sebenarnya beda ada, tetapi semua adalah hal yang baik ya. Bedanya gini, kalau sesama keluarga kita atau yang memiliki ikatan karma atau kama bandhu atau keluarga kita itu memiliki kekuatan yang sangat lebih besar atau lebih maksimal karena ada ikatan, ada bonding sebelumnya ya. Jadi sudah ada ikatan jauh lebih. Ibaratnya anak dan ibu atau anak dan orang tua itu pasti sudah terbangun ikatan atau kepada kakek nenek itu sudah pasti akan terbangun kedekatan gitu loh. Itu sudah alami terbentuk. Gitu. Tetapi kalau mereka dengan yang tidak dikenal, ya bisa, tapi ya tidak seperti kepada mereka yang memiliki ikatan darah gitu. Ya Bante. Tapi bukan berarti ini mereka yang tidak kenal itu tidak berbahagia tetap. Baik, bisa merasakan contohnya manfaat. Kalau ada orang senyum sama kita, redukan kepala sama kita, ya kan, ramah sama kita nggak kenal dia, kita seneng nggak sih? Betul, ada timbul perasaan senang jadi, gitu Bante ya. Jadi pasti kita senang gitu loh. Betul. Coba kalau ada orang melototin kita nggak kenal dia ini. Terasa juga Bante. Terasa juga gitu, terasa nggak enak jadinya kan. Nah, jadi ya seperti itu logikanya. Ya, luar biasa. Demikian juga kepada mereka yang kita limpahin itu ataupun yang orang yang tidak kita kenal itu sama. Baik, jadi sebenarnya perlu sekali ya Bante ya. Jadi perlu sangat sekali melakukan pelimpahan jasa dan ini tidak ada ruginya kok.
Betul, bagi si pelakunya justru iya, nggak ada mendatangkan ruginya. Lagian juga yang kita lakukan itu kebajikan. Iya. Dan kalaupun kita limpahkan juga tidak berkurang kebajikan itu. Benar, Cuma benar. kurangnya di mana? Kan nggak ada. Benar. Makanya karena ini bagian daripada berkah, ya udah malah harus kita tingkatkan. Iya, justru rugi justru kalau kita tidak lakukan ya Bante ya. Benar sekali. Baik. Ya. Nah, di penghujung bincang-bincang kita tentunya kita ingin lebih memperdalam lagi dan memaknai Patidana di setiap momen ya. Jadi Ya. bukan hanya di bulan Patidana Betul saja. sekali. Nah, Bante, bagi Bante sendiri bagaimana memaknai kata bahwa sebenarnya bahagia dan sukses bermakna dalam hidup itu bagaimana dan bagaimana kita menghadapi proses setelah kita meninggal dengan tenang dan damai, Bante? Ya, bahagia, sukses dan sebagainya menurut dari pandang Bante, hematnya itu ya bahagia itu jika kita sudah cukup melakukan hal-hal yang berarti, ya, karena kesuksesan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak didukung dari hal-hal yang berarti. Ya, salah satunya kebajikan itulah. Iya. Kebaikan, kebajikan yang dilakukan seseorang itu akan membuat kita bahagia. Nah, karena dengan bahagia kerja juga akan nyaman, akan maksimal. Iya. Dengan adanya karma baik ini akan mendorong sebuah kesuksesan. Itu Iya. pasti. Betul. Dan sudah pasti kalau mati ya aman-aman aja kita. Artinya kita juga siap karena Ya tabungannya siap, sudah karena cukup kita ya Bante? sudah cukup. Makanya kalau menurut saya itu ya sejauh masih ada kesempatan waktu saat ini ya gunakanlah. Baik. Untuk apa sih? Selagi orang tuamu masih bisa, sokonglah. Ya, jangan sampai udah meninggal nanti baru kita pelimpahan jasa ya. Betul. Saya tidak mengatakan pelimpahan jasa itu tidak baik ya, karena saya selalu mengatakan hal yang baik. Tetapi selagi masih ada, itu maka ya kita harus lakukan kebajikan. Tetap kalau Bante sendiri begini selalu mengingatkan sama anak-anak ya. Setiap habis biasa kebaktian, kalau saya yang mimpin, saya selalu mengatakan apa yang kalian lakukan hari ini itu sebenarnya akan memberikan arti bagi orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian masih hidup, tetapi ya kalian jangan khawatir, pokoknya ada masanya, ada waktunya. Mungkin bukan sekarang. Namanya kita mengaspirasikan, mendedikasikan dari perbuatan kebajikan itu memiliki energi kok. Betul. Itu memiliki kekuatan kok. Ya. Nah, jadi kalau air yang namanya satu tetes jika diteteskan ke batu yang keras saja bisa berlubang. Betul. Demikian juga yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa memberikan vibrasi kok. Gitu. Betul. Kepada mereka yang masih hidup. Benar. Lebih-lebih kepada mereka yang telah meninggal sudah pasti. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan saat ada berkebajikan. Karena gini. Ada kesempatan maka lakukan, karena biasanya kita mencari kesempatan tapi tidak ada, tidak menciptakan Bante. Banyak terjadi seperti itu. Banyak mau berdana ini, wah sudah dia mencari tempat-tempat untuk berdana, tapi sudah nggak ada lagi. Nah, jadi inilah saat dimana saat itu ada, maka apa yang bisa udah lakukan saja. Baik. Tidak usah kita berpikir panjang, nggak usah kita lakukan semampu kita. Tidak harus yang memaksimalkan yang tidak kita mampu gitu loh. Lakukan yang penting kita happy, senang melakukannya. Gitu. Betul. Jadi di sini saya juga mungkin perlu menekankan bahwa kita memperhatikan. Jangan menunggu sampai orang tua kita meninggal baru kita melakukan puja bakti yang besar-besaran ya Bante ya. Betul. Atau kita justru sibuk di luar melakukan banyak kebaikan tapi mengabaikan orang tua kita sendiri. Betul. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan hari ini, tentunya bisa membuka mata hati kita tentang bagaimana kita mengaplikasikan bakti dan rasa cinta kita serta merefleksikan bentuk terima kasih kita kepada orang tua dalam momen Patidana. Tentunya jangan pernah lupakan kebaikan, jangan pernah menunda kebaikan datang kepada Anda. Ciptakan kebaikan Anda sendiri, maka kebahagiaan menjadi milik Anda dan sekeliling Anda. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Bincang-bincang, terima kasih Bante. Sama-sama ya.
Semoga bermanfaat dan memberikan sukacita bagi Anda dan keluarga. Salam penuh sukacita. Saya akhiri, saya Darmawati bersama seluruh tim dan kerabat yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Namo Buddhaya.